Halo guys, welcome back to my channel Operator in here. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semuanya baik-baik aja pastinya. Oke, hari ini gue bakalan komparasi ya. Gue bakalan komparasi helm gue ya. Kedua helm gue tentunya. Yang pertama itu ada, gue bingung nih. Falcon dulu deh kayaknya. Tara Falcon, KYT Falcon. Ini gue beli di Desember 2020 ya kalau nggak salah. Kemudian ini di awal Januari 2021 nih KYT K2R. Jadi hari ini gue bakalan komparasi kedua helm ini. Nah, gue bakalan komparasi kedua helm ini nih, ya. So stay tune, jangan di skip, oke? Alright. Nah ini dia helm gue, udah ada di sini ya. Yang pertama itu ada Falcon 2. Ini motif Speedster Red, ya. Cakep ya. Tadinya gue pengen yang yellow, cuma ya udah deh. Ini Venom, KYT K2R Venom. Oke, langsung aja gue bakalan komparasi. Yang pertama gue bakalan komparasi itu beratnya. Kita masuk ke Falcon dulu. Kalau kalian mau ngukur berat helm, kalian pakai dua tangan kalian ya, begini. Nah, jujur ya, Falcon ini enteng banget daripada abangnya itu KYT Vendetta 2. KYT Vendetta 2 itu berat banget, gila. Ini leher gue gila, parah. Tapi yang gue kaget tuh Falcon ini enteng banget. Gue pikir awal-awal pas gue beli ini tuh bakalan berat kayak abangnya Vendetta 2. Ternyata gue speechless banget. Falcon ini tuh enteng banget, asli enteng banget, dipakai di kepala tuh enak banget. Ini dia KYT K2 Rider ya. Ini enteng ya. Kalau dikalkulasi atau dipersenin ya, ini tuh 90%, Falcon ini 90% ya entengnya 90%, ini 80%. Ini juga sama nih, KYT K2R keluaran pertama itu seingat gue itu dia tuh berat ya. Pas gue giniin tuh berat. Ada sempat gue pernah nyoba, punya teman gue itu KYT K2 Rider keluaran pertama itu berat banget, yang motif ya, yang polos juga sedikit berat. Tapi ini yang keluaran terbaru, gue juga nggak ngerti, ini enteng banget, parah sih, makanya gue beli keduanya. Selanjutnya adalah siulan angin. Siapa sih yang nggak kesel banget sama siulan angin? Gue juga kesel banget kalau naik motor, tapi itu normal ya, namanya juga kan turbulensi kita pas lagi takin itu kan, itu turbulensi kita pas kita lagi takin atau pas lagi speeding atau filtering. Oke, siulan angin yang pertama itu kita masuk Falcon dulu. Siulan angin pada Falcon itu ada di kecepatan 85 km per jam. Itu udah ada tuh, udah bunyi siulan angin di sekitaran sini. Nah, terus juga ini gue gabungin sama ventilasinya. Ventilasi Falcon ini kerasa banget, asli nggak bohong, ini kerasa banget. Di bagian mount fan-nya kerasa, bagian sini alis kerasa, bagian sini little bit ya. Ini kerasa banget. Pas gue tarik napas terus buang napas, ini ada hawa panasnya nyembur ke sini. Ini KYT Falcon kedua gue. Sebelumnya gue punya KYT Falcon lagi yang warna biru, dan gue ngerasain hal yang sama. Makanya gue beli lagi KYT Falcon tuh karena gue ngerasain ventilasinya kerasa banget, terus nyaman banget ini helm fittingnya ya. KYT K2 Rider. Oke, siulan angin pada KYT ini ada di kecepatan 65 km per jam. Pada saat kalian takin sedikit nunduk ya, itu siulan angin udah mulai kerasa sih di bagian sini, udah ada bunyi gitu, kayak apa sih ya, pokoknya gitulah bunyinya. Itu udah ada di kecepatan 65 km per jam, udah ada sedikit ya, nggak banyak. Tapi pada saat kalian naik lagi ke 95 km per jam mungkin, itu suaranya malah tambah gede di bagian sini. Tapi itu tapi helmnya tetap nyaman, nggak berisik banget, nggak kayak helm mungkin KBC itu berisik banget ya, terus ngap dia. Kalau ini enggak. Kita masuk ke ventilasinya. Ventilasi ini kerasa banget di bagian ini. Maybe ini karena dia terlalu ke expose ya, terlalu ngebuka kayak HJC. Ini nih ada jaring-jaringnya di sini, kalian bisa lihat. Nah, itu
dia tuh di sini sangat adem, di bagian mount fan sini sangat adem, di bagian ininya juga adem banget. Tapi di bagian sini kalau gue rasa nggak terlalu gitu ya. Tapi kalau di bagian sininya juga gue belum ngerasain banget sih. Gue baru banget beli ini beberapa hari yang lalu mungkin ya. Ini buat harian gue. Nah saat ini gue komparasiin mana yang sekiranya lumayan bagus ya. Ventilasi ini kerasa banget, gue suka sama K2R. Ini kerasa banget. Mungkin kalau dipresentasiin ini 90% ventilasinya. Ini 80% si Falcon ini. Which is good banget ini buat harian. Pilihan ada di tangan kalian ya. Kita masuk ke visor kali ya. Visor sama mekanisme double visor ini. Oke, kita Falcon dulu ya. Mekanisme pada visor si Falcon ini sangat sulit kalau gua rasain ya. Ganti visornya itu harus butuh tenaga ekstra buat ngebuka visor ini, visor dia ini. Pertama kalian harus ke atasin, terus kalian tarik ininya, set, ntar dia kebuka, ntar kalian harus congkel gitu. Sebenarnya kalau untuk ngebuka gampang ya, tapi kalau untuk masang itu setengah mati kalau menurut gua. Ini kayak harus dimasukin dulu, terus ininya ditarik, terus ditekan sampai ngepush banget, sampai bunyi klek, ntar dia baru kepasang. Double visornya gampang, tinggal gini aja, tinggal ke bawahin aja, itu dia udah ada. Yang gue salut ya, ini helm harga 6,5 yang motif, tapi udah ada visor lock. Itu gue kaget sih, helm harga segitu punya visor lock gitu ya, gila sih, gokil banget. K2R itu double visornya kasar ya, kalau bisa gue bilang tuh dia double visornya kasar banget malah ya. Jadi kalian pencet ini, dia langsung turun. Nah, turun. Untuk naikinnya lagi kalian harus ke bawahin ini, tombol ini. Nah, ini kasar banget ya. Hampir semua teman-teman gue yang punya K2R itu banyak bermasalah di bagian visornya, banyak yang bermasalah. Entah itu visor kurang rapet atau gimana, terus juga ininya rusak nih double visornya, karena kan ini kan dia kan mekanismenya ditarik, terus ditekan tombol gitu. Tapi yang gue salut itu, visornya itu gampang banget dibukanya. Kalian tinggal ke atas ini nih, sedikit keras. Yang paling gampang tuh ini ya, gue suka banget, karena gampang banget. Yang pertama kalian harus tekan ininya ya. Nah mungkin begini aja biar lebih enak ya. Jadi kalian harus tekan ininya, terus kalian open up, pokoknya kalian harus tekan ini, terus kalian congkel, kalian copot. Nah itu udah simple banget, copot. Masangnya pun gampang banget, masukin sampai bunyi klek. Nah tuh gampang banget. Itu yang paling gue suka sih dari ini tuh, visornya gampang banget dilepas pasang, tapi double visornya sedikit kasar ya. Oke, kita masuk ke fittingnya. Fitting helm Falcon dulu. Fitting helm Falcon ini sangat nyaman banget. Nyaman banget fitting helm Falcon ini. Busanya empuk, terus juga ya empuk aja, gue suka. Empuknya itu beda. Enggak terlalu pengap, enteng. Suka sih gue. 2R juga kalau gue rasain sih sama sih, cuma beda sedikit aja dari kualitas bahan busanya. Mungkin bukan bahan busanya ya, bahan ininya nih, apa namanya, kainnya mungkin ya. Fittingnya enak banget, apalagi pas dipakai begini. Yang gue heran tuh, gue pikir K2R ini nggak nyaman ya, tapi pas gue cobain gila nyaman banget. Pantesan banyak yang punya di jalan, mungkin karena nyaman ya helmnya. Tali pengaitnya ya. Falcon ini udah masuk kategori double daring. Double daring itu ya untuk standarisasi balap ya. Meskipun ini bukan helm balap karena ini double visor dan ADT, Advanced Thermoplastic bahannya. Dia tuh sedikit sulit ya sistem double daring itu. Kalau buat harian tuh gua nggak worth it banget. Nah ini double daring. Nah ya, ini nggak cocok banget buat harian karena ribet, harus diikat dulu, harus bikin simpul segala macem. Jadi ya itu akan makan waktu ya, sedikit makan waktu lebih. Untuk K2R sendiri dia pakai micro lock. Ini simple sih, simple banget, gampang, praktis. Tapi ada tapinya. Kalian jangan gantungin micro lock ini di behel motor kalian. Jangan pernah, never. Karena ini bisa patah nih. Bagian yang kayak ini tuh bisa patah nih, yang hitam-hitam ini. Ntar dia bisa belah dua, ntar itu wah sulit banget buat benerinnya lagi ya. Yang terakhir mungkin harga ya. Ini yang sangat gue sesalkan sih, sedikit gue sesalkan.
dengan harga 650.000, apa bedanya gitu ya antara K2R sama Falcon? Mungkin bedanya dari sistem pengaitnya aja kali ya. Ini buat harian, ini buat touring maybe, untuk San Mori mungkin. Ini harganya sama-sama di angka 650. Kalau di tempat gue ya, ini 6,5, ini 6,5. Tapi ini udah ganteng jadi 1,30.000 ini. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Kalau menurut gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi, K2R ini, K2 Rider ini sangat cocok buat harian kalau menurut gue. Karena mekanisme talinya itu sangat simple, microlock, helmnya enteng, catching di jalan, busanya lembut, double visornya emang sedikit kasar sih, tapi it's okay lah, no problem. Ganteng kalau menurut gue, ventilasinya kerasa banget. Ini cocok buat harian ya kalau menurut gue. Tapi kalau Falcon menurut gue itu sangat cocok untuk touring ya, nggak jauh-jauh banget lah ya. Ini sangat cocok Falcon ini karena ventilasi semuanya kerasa, terus juga enteng, ringan, nggak pegel, nggak sakit telinga, nggak pusing. Terus juga lebih safety karena ini double daring. Jadi kalau amit-amit crash nggak patah atau nggak copot. Di red helm ini sama-sama bagus ya. Jadi kedua helm ini tuh tipenya itu banyak banget yang dipakai di jalan. Banyak banget yang pakai di jalan gitu, kayak K2R, Falcon. Karena mungkin menurut gue ya nyaman gitu. Helm ini tuh nyaman. Jadi kalau menurut gue ini buat harian, ini buat San Mori atau touring ya, ini itu menurut pendapat gue ya. Tapi kalau kalian pengen tambahin, terserah kalian. Menurut gue gitu aja komparasi dari gue. Kalau ada salah-salah katanya mohon dimaafkan. Sorry banget, gue baru upload video lagi karena gue banyak rutinitas, kesibukan. Jadi gue baru upload lagi. Gitu aja guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue Oppo Reader. Buat video selanjutnya, gue bakalan upload video selanjutnya meskipun gue sedikit sibuk. Oke, mungkin gitu aja ya komparasi dari gue. Itu menurut gue pribadi. Kalau kalian kurang berkenan atau bang, begini bang, begitu, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kalian bisa komen di kolom komentar, oke? Di deskripsi ada Instagram dan TikTok gue, oke? See you next time, bye-bye. Ciao.